Halo teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, aku udah lama banget nih nggak bikin video, nggak bikin konten. Udah sekitar beberapa bulan ya nggak bikin konten. Nah, kita sekarang ketemu lagi nih di channel aku kan dengan konten yang berbeda mungkin. Yang belum gabung silahkan subscribe channel aku. Kalian akan menemukan konten-konten yang random nantinya. Oke, di konten ini kami akan ngobrol santai aja gitu bersama teman aku nih. Say hi dong. Hai. Apa kabar? Oke, namanya Dita Rosa Utami. Mungkin dari beberapa video aku udah sering gak sih kamu masuk itu aku? Ada beberapa kali gitu. sempat masuk juga ya. Kita ini aja dulu ya, perkenalan aja dulu ya, mungkin yang belum tahu siapa Dita gitu kan. Jadi kita kenalnya udah dari ini ya waktu PKL. Iya, PKL. Kita kebetulan satu kampus juga gitu. Iya. Satu kampus, tapi kebetulan dari awal kuliah itu kita nggak tahu kita nggak satu tahu. kampung gitu loh. Jadi baru kenalnya itu waktu dulu Mau kalian akhir. Iya mau akhir akhir Jadi kalian semester bikin gitu. ini kan iklan mau ngajak siapa sih yang mau ikutan KKL di Kerinci. Kebetulan kita sama-sama dari Kerinci ya. Kita ada berempat nih, termasuk si Dita. Bu dosen kita ini dari S2 dari Amin. Jakarta. Dia Amin. jurusan apa dia? Jurusan linguistik terapan. Masih ini tugas akhir sih, belum. Lagi proses tesisnya gitu loh. Belum Jadi terhambat oleh corona. Semoga cepat wisuda. Amin ya robbal alamin. Nah, yang kedua ini si Ibu Indah. Ibu Indah ini dia sudah wisuda kan ya? Udah wisuda, magister juga. Magister juga di salah satu universitas di Padang. Nah, dia sekarang nih udah lagi sibuk ya, lagi kabarnya sih lagi menyiapkan pernikahan gitu. Selanjutnya ada Pak Mego. Pak Mego mungkin orang yang di Kerinci ini Sungai Penuh ini tahu gitu loh. Siapa sih Mego? Siapa yang nggak Aduh, kenal udah sama Pak terkenal Mego? banget. Dia mah entrepreneur, punya iya. salon, MC, pokoknya kalau kesini pasti tahu deh. Kita kalau mau atur jadwal sama dia tuh susah banget Dia ya. susah banget, orangnya sibuk. Pak Mego sibuk. Pak Mego, ayo kapan kita collab? Ayo Pak Mego jangan sibuk terus ya. Panggilan kita tuh Bu Dita, Bu Indah, Pak Mego, Ibu Isma gitu. Iya. Kita udah terbawa dari sejak PL dulu Iya, dah. kenapa sih kita panggil ibu bapak? Soalnya kan kita latar belakangnya basicnya dari Pendidikan. dari ya keguruan Guru. gitu ya. Terus kita KKL di salah satu SMA juga ngajar. Jadi emang udah kebiasaan gitu di tempat kerja panggil ibu bapak. Ya Sampai bukan berarti sekarang kita juga. tua ya, bukan berarti Sebenarnya kita- udah tua. bukan. Jangan di itu dong. Ya di ini ya terlalu diekspos. Bukan berarti Dita ini lebih tua dari aku gitu. Kita seumuran semuanya gitu. Jadi panggilan akrabnya aja gitu. Kadang ibu, kadang bro ya. Bro, what's up, bro? Apaan bro tuh mah untuk laki-laki ya. Kawanku mah enggak ya, enggak gitu. Sering banget bareng sampai naik berat badan. Apalagi pas bulan puasa, kalau buka puasa kita ke kos masing-masing. Bukan masing-masing ya, misal aku nginep di kos Isma atau Isma nginep di kos aku. Terus kita beli takjil, Iya. kita beli untuk sahur juga. Ya nggak sih? Nggak Kalau- kepisahin banget gitu. Iya bener, tapi emang gitu. Jijik sih, Iya. cuma Kalau emang kayak skripsi lagi stres, pokoknya setiap kalau mau menonton bioskop tuh ketika ayo moodnya aja gitu. Dit, nonton yuk kui gitu. Oh itu kui. sebelum pandemi enak banget ya. enak banget. Sekarang nggak bisa. Sekarang udah tutup kan semenjak PSBB, nggak bisa lagi. Sayang banget ya orang-orang yang sekarang yang nggak bisa menikmati film gitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah bioskop nih, film nih, kamu tahu nggak sih film yang lagi viral sekarang? Ya lagi viral apa tuh? Film Story of Kale. Oh, Story of Kale, iya aku Nah, tahu, aku tahu. udah nonton kamu? Belum, tapi aku sering lihat cuplikannya di TikTok. Kebetulan aku sudah nonton, jadi di bioskop online namanya, kita beli tiketnya 10.000 per sekali nonton itu gitu. Aku saking penasarannya aku coba loh, ternyata emang
filmnya tuh mengajarkan tentang sebuah hubungan yang toksik gitu. Jadi di sana itu kayak mengisahkan sebuah hubungan yang cowok ini yang berusaha membahagiakan si ceweknya, tetapi si ceweknya ini kebetulan tidak pernah merasakan kebahagiaan dari cowoknya ini gitu loh. Oh, selama ini aku membahagiakan kamu loh gitu, tapi cewek ini nggak pernah ngerasa bahagia, nggak pernah ngerasa nyaman gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, di sini kita akan ngebahas tentang toxic relationship dengan pasangan, bisa juga dengan teman. Menurut pandangan kita gitu, dari sisi Buditanya kayak mana, dari sisi akunya kayak mana. Kebetulan aku dari jurusan BK juga gitu loh, lebih ke BK, konselor, psikologi gitu loh. Tapi kita bukan ahli, tetap aja kita bukan ahli gitu. Dan aku juga orangnya sebenarnya cukup tertarik juga dengan yang namanya psikologi gitu-gitu. Aku sering baca lagi tentang psikologi hubungan, entah itu dalam percintaan ataupun pertemanan, family dan keluarga. Jadi itu sebenarnya topik yang menarik juga sih Isma untuk dibahas saat ini. Apalagi Isma bilang kan lagi viral banget film Story of Kale. Yang cerita dikit nih, setahu aku Story of Kale itu, walaupun aku belum nonton, tapi aku baca dari komen-komennya masyarakat TikTok, itu katanya merupakan prequel karena sebelum film NKT apa sih, lupa aku. Nanti kita cerita tentang hari kita ini. cerita tentang Iya, hari sambungannya. Jadi di sana ada tokoh Kale juga ada di sana yang saat itu menjadi gebetannya si Awan. Tapi dia nggak berani untuk memulai satu hubungan karena satu alasan, dan alasannya itu dijelaskan pada filmnya Story of Kale. Jadi si Awan ini korban pertamanya si Kale gitu, tapi si Kale ini belum mau memulai hubungan gitu ya alasannya ya ini ya, takutnya kejadian yang sama si Dinda ini gitu. Ya, mungkin pada bertanya-tanya juga ya yang sebelumnya nonton, nanti kita cerita tentang hari ini dan belum tahu Kale itu kenapa alasannya. Pasti banyak yang sebel, ayo ngaku, banyak yang sebel sama tokoh Kale karena dia nge-PHP-in Awan. Iya. Iya nggak sih? Pasti relate banget dong sama kehidupan kita. Ya. Gimana nggak sebel coba? Kita dikasih kayak kasih harapan gitu, lalu ditanya sama si Awan, kita ini apa sih, status kita apa sih, lalu dia jawab si Kale, emang kamu maunya apa gitu, emang kamu maunya apa? Waduh, sebel banget gak sih kalian? Coba kalian ada di posisi itu gimana sih? Jadi kita nggak berfokus sama film Story of Kale gitu, kita berfokus sama pembahasan toxic ini gitu. Kenapa ke film Story of Kale? Karena ada hubungan gitu, relate gitu. Bener banget. Nah, kita tanya nih Budit, menurut Budita yang toxic relationship itu apa sih? Gitu. Toxic relationship itu kalau menurut aku, Wisma, toxic itu sebenarnya adalah racun. Toxic itu kalau setahu aku ya, maaf kalau salah, toxic itu adalah racun. Nah, kalau toxic relationship artinya ada racun di dalam hubungan atau hubungan yang beracun. Nah, hubungan beracun itu apa aja sih? Bisa di dalam hubungan antar pasangan, bisa antar teman gitu kan, dan di keluarga juga sering kita temui. Racun intinya adalah racun. Racunnya itu maksudnya sebuah yang kita anggap sakit misalnya, tapi candu nggak sih? Candu nggak? Racun. Candu. Kita tahu itu racun loh gitu. Kayak film Story of Kale kan ada Dinda sama mantan pacarnya itu kan. Pacarnya itu kekerasan sama si ceweknya ini, tapi si ceweknya ini beranggapan oh ini cinta loh gitu. Dia marah sama aku karena dia sayang loh gitu. Nah, itu kan racun tapi kita tetap masih bertahan gitu. Itu yang terjadi ketika toxic relationship. Kenapa orang terus-terusan terjebak padahal ia tahu ia sedang berada di toxic relationship, atau dalam kata lainnya abuse relationship. Toxic relationship ini lebih ke pasangan atau teman atau siapa sih gitu. Aku nggak pernah ngalamin ya kalau toxic ke teman gitu. Toxic ini sebenarnya bisa terjadi ke siapa aja, ke pasangan, antar teman maupun family. Ciri-cirinya bagaimana? Kita masuk ke cirinya dulu. Cirinya adalah ketika kita merasakan dirugikan oleh satu pihak yang terkesan mendominasi dengan sifatnya yang cenderung menyakiti gitu loh, entah itu secara verbal maupun secara fisik. Kalau KDRT itu toxic termasuk toxic itu yang fisiknya, secara fisiknya. Orang kan taunya
oh ada yang main tangan gitu, ada yang kekerasan fisik segala macam, kekerasan seksual segala macam. Nah di samping itu parah dan tidak dibenarkan sama sekali. Namun kita juga ada yang namanya toxic verbal, Bu Isma. Verbal itu bisa dari kata-kata dan bisa juga dari emosional, lebih ke lebih emosional. ke mempermainkan emosi. Contohnya balik lagi seperti yang pada film NKT. Nanti kita cerita tentang hari ini. Aku susah banget untuk Singkatannya tuh sama. NKCTI. Ya gitu. Mohon maaf ya sutradara NKTCI. Itu verbal dari keluarga lo itu. Verbal. Dari Ya, keluarga aku lo. belum nonton sebenarnya, tapi Itu lebih kayak verbal dari keluarga lo. Si Awan ini kayak tertekan sama keluarganya, kayak ngatur, padahal dia udah besar itu gitu. toxic. Itu masuk toxic, walaupun mungkin kadarnya bisa dibilang orang kayak masih bayang-bayang gitu loh antara toxic atau enggak sebenarnya. Tapi kalau udah menyakiti satu pihak, kita nggak bisa berpendapat sebagai anak si Awan, tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan, padahal itu sebenarnya tidak merugikan sama sekali gitu kan. Itu termasuk toxic juga. Tapi lebih umumnya kebanyakan toxic verbal nggak sih, daripada toxic fisik. Maksudnya susah dilupakan tuh lebih ke toxic verbal nggak sih? Kalau fisik, kalau misalnya dipukul gitu, ya sakitnya saat itu aja gitu. Kalau verbal mental ya kena, dia kemendamnya susah ya. seumur hidup gitu. Nyembuhinnya susah, sampai orang ada yang butuh psikolog, butuh Iya. bahkan psikiater yang butuh obat-obatan, ya nggak sih, hanya untuk menyembuhkan luka batinnya. Aku kasih pengalaman aja ya, bukan dari pengalaman aku sendiri, tapi pengalaman dari teman aku kenalnya tuh sejak masih kuliah dulu, teman satu kos. Jadi dia nih udah lama pacaran, si cewek ini emosinya tinggi gitu. Kebetulan pacarnya ini malah kebalikan sama si ceweknya gitu. Cowoknya ini lebih ke diam, sabar gitu. Berarti memang masalahnya sini dari ceweknya bisa dibilang. Aku tuh kalau ngelihat pasangan kayak gitu lebih ke kenapa sih kayak gitu. Kalau kita yang marah sama siapapun, sama teman, sama pacar, sama siapapun, jangan balik marah. Misalnya kamu marah sama aku harus diam gitu. Secara tidak langsung si yang pemarah ini pasti kayak nyesal gitu loh. Kayaknya kalau sama pasangan itu, kalau pasangan lagi marah, ya udah diam aja, iya jawab oke, iya, udah itu aja gitu. Kita tuh lebih kayak gini, yang penting kita tuh baik aja dulu gitu, baik aja dulu sama orang itu, baik aja dulu kita. Jadi soal dia ditinggalkan atau meninggalkan kita, yang nyesal tuh bukan kita, dia yang nyesal gitu. Oh, aku nggak pernah lo nemu orang sebaik dia gitu. Ini dalam hal apapun ya Bu Isma, Dalam hal apapun. bisa pasangan atau sama teman juga gitu. Kalau ngelihat masalah teman aku nih ya, mungkin cenderung sifatnya emang kayak gitu, sifat bawaan lainnya emang kayak gitu. Kalau ada salah dikit emosinya semuncak. Itu tidak hanya berlaku ke pasangannya, Nggak berlaku sama pasangannya, tapi semuanya. ke teman juga. Teman juga. Hmm. Jadi mungkin orang yang udah lama kenal dia, jadi udah maklum aja gitu. Kecuali emang orang yang baru kenal, mungkin bakalan kena toxic verbal gitu. Bakal apa sih gitu ya? Bakal tersinggung gitu. Oh, ini kenapa sih orangnya gitu? Wajar aja dong laki-lakinya bersikap seperti itu, dan Isma merasa laki-lakinya itu nyaman aja dengan posisi semacam itu atau gimana? Nggak mungkin si cowok tuh lebih selamanya mengalah terus nggak sih? Pasti ada suatu titik kesabaran si cowok ini bakalan, kok aku nggak dihargai loh gitu. Iya, takutnya gitu loh. Dia nggak berani ngomong karena udah kemakan nyaman gitu kan. Parah sih kalau sifat yang cewek kayak gitu. Gimana kalau besok dia udah menjadi ibu, anak-anaknya tuh yang mendapat toksik lagi dari Iya, ibunya. takutnya kayak gitu. Kalau menurut aku si cowok itu harus lebih Tegas nggak sih? tegas dan berwibawa lagi kalau ia mau lanjutin. Kalau enggak ya bakal tetap jadi bucin yang selalu menjadi pelampiasan dari ini ketoksisannya ceweknya gitu. Aku juga punya cerita dari temen aku juga yang dia ngalamin namanya toxic. Dia secara fisik juga dan gak bisa dipungkiri verbal juga. Yang mana ya mendapatkan perlakuan kasar dari cowoknya. Nah itu bahaya banget sih bagi aku. Cewek ini juga dia dalam keadaan dimabuk cinta gitu, dibucin. Jadi dia kayak terima-terima aja perlakuan cowoknya yang kayak awal-awalnya itu mungkin dimulai dari toxic verbal, yang mana banyak Dari ngatur, dari cowok, emang cowoknya yang toxic verbal. Dimulai dari toxic verbal yang kayak banyak ngatur, posesif gitu-gitu kan. Karena ceweknya ini cukup mandiri, jadi dia kayak
pinjam uang gitu-gitu. Mereka juga LDR nih, LDR Bekasi dan Bandung. Jadi cewek ini dia sering nyamperin cowok itu ke Bandung. Jadi karena cewek ini selalu aja memberi apa yang diinginkan sama cowok ini, nurut aja semuanya. Cowoknya mulai jadi dia beranggapan kita membutuhkan, jadi seenaknya gitu loh. Iya. Nah karena itu juga kayak mulailah dia berkuasa si cowok ini. Lama-lama mungkin si cewek ini juga ada titiknya ketika dia merasa nggak bener nih gitu, kayak pinjam uang terus kok aku terus nyamperin, kok kamu ngatur terus segala macam. Ketika cewek ini merasa ia sedikit memberontak, si cowok yang udah terbiasa juga selalu diikuti maunya dan ia memiliki sifat egois, maka cowok ini kayak nggak terima gitu, dia marah ke cewek ini, yang akibatnya adalah terjadilah kekerasan. Dia mulai melakukan kekerasan sampai buang handphone gitu-gitu. Dari lantai 2 dia pernah buang handphone, pernah nampar si cewek segala macam. Emang kebanyakan tuh kalau kita merasa orang tuh membutuhkan kita, jadi dia tuh seenaknya gitu. Kayak si cowok tadi, dia tahu si cewek ini membutuhkan, kayak ngemis-ngemis, dia nggak bakalan kok ninggalin aku, jadi dia tuh seenaknya aja gitu. Seberapapun salahnya si cowok, dia akan memaafkan gitu. Dan makanya juga dalam satu hubungan itu harus ada yang namanya timbal balik antar pasangan. Jangan sampai kita memberi jauh lebih banyak dari pasangan. Karena kita harus adil, karena kita nggak tahu orang yang kita sedang dalam hubungan itu orang seperti apa. Mana tahu ia punya sifat yang mengarah kepada abuse, yang mengarah pada toxic people gitu, yang akan menyebabkan orangnya kayak nggak tahu diri gitu loh. Kan bahaya. Emang kayak gitu loh kodratnya gitu. Manusia emang manusiawi, emang kayak gitu. Manusia gitu. tuh makhluk sosial, saling membutuhkan. Jangan sampai kita dibutakan sama kasih sayang itu sendiri, yang mana kita nggak bisa lagi lihat ini salah, ini bener, ini nggak pantas loh aku terima. Nah, mungkin itu pembahasan atau pendapat kita tentang toxic relationship. Sekali lagi kita bukan ahli ya Budi, kita bukan ahli dalam hal ini, bukan ini cuma sharing aja, ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Jadi yang menurut aku sih toxic relationship itu kayak kalau sama pasangan, kalau toxic fisik, kita udah ngalamin toxic fisik sama pasangan, ya udah tinggalin aja orang itu gitu. Kalau cinta sayang itu nggak menyakitkan gitu. Kalau kita udah ngerasa nggak nyaman, udah ngerasa tiap hari itu nggak betah sama pasangan tersebut, ya udah tinggalin, itu bukan cinta gitu. Jadi kalau sama teman, mungkin itu bisa kita perbaiki gitu. Kenapa sih kita ngerasa kayak gini? Jadi teman itu ya udah teman selamanya gitu. Kalau pasangan kita bisa, dia nggak pantas loh untuk kita gitu. Mungkin menurut aku itu kesimpulannya gitu. Jadi jika kalian yang pernah ngalamin toksik sama pacar, toksik verbal atau fisik, perbaiki. Kalau fisik, tinggalkan. Oke, mungkin itulah video kita hari ini. Kita bertemu lagi di video kita selanjutnya yang lebih seru lagi. Mungkin ada kalian kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.